Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latvia Yashifa, NIM 200603037, kelas A4, Prodi PGSD 2020. Untuk memudahkan siswa dalam memahami soal pecahan, di sini saya telah menyiapkan media pecahan menggunakan kertas lipat. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, yuk simak video pembelajaran berikutnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan soal penjumlahan. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dengan soal 1/4 ditambah 2/4. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas. Untuk 1/4 kita lipat 1 kertas menjadi 4 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Dan untuk 2/4 kita lipat 1 kertas menjadi 4 bagian dan kita arsir 2 bagian. Seperti ini. Untuk mendapatkan hasilnya, kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan ke bagian yang kosong. Seperti ini. Di sini ada 3 bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan 4 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. Jadi hasil dari 1/4 ditambah 2/4 adalah 3/4. Saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan soal 1/3 ditambah 1/4. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas. Untuk 1/3 kita lipat 1 kertas menjadi 3 bagian dan kita arsir 1 bagian. Give yourself to me, give it all. I just wanna see, I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it, I know you're a star. Seperti ini. Dan untuk 1/4 kita lipat 1 kertas penuh menjadi 4 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini.
Karena ini adalah penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita akan samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk yang 1/3, kita lipat menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Dan untuk 1/4 kita lipat menjadi 3 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Selanjutnya, kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan ke bagian yang kosong. Darimu hari ini, apa itu karena sepatu flatmu atau bukumu? Di sini ada 7 bagian yang diarsir dan 12 bagian seluruhnya. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 1/4 adalah 7/12. Yang ketiga, saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut sama. Dengan soal 2/6 ditambah 3/1/6. 2/6 kita siapkan 3 kertas. 2/6 kita lipat 1 kertas menjadi 6 bagian dan kita arsir 2 bagian. Seperti ini. Ini menandakan 2/6. Selanjutnya 3/1/6 kita siapkan 4 kertas. 1/6 kita lipat 1 kertas menjadi 6 bagian dan kita arsir 1 bagian. Senyum manis gigi kelinci membuatku tersadar bentuk cinta itu. Seperti ini. Ini menandakan 3/1/6. Selanjutnya kita akan hitung hasilnya. 2/6 ditambah 3/1/6. Kita akan jumlahkan dulu 2 ditambah 3. 2 ditambah 3
sama dengan 5. Dan 2/6 ditambah 1/6. 2/6 ditambah 1/6. Kita pindahkan terlebih dahulu arsiran yang paling sedikit ke arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan ke bagian yang kosong. Ya kamu, cuma dirimu untukku, bentuk cinta itu. Seperti ini. Di sini ada 3 arsiran dinamakan pembilang dan 6 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. Jadi, hasil dari 2/6 ditambah 3, 1/6 adalah 5, 3/6. Yang keempat, saya akan menjelaskan penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Dengan soal 1, 1/3 ditambah 2, 2/4. 1, 1/3 kita siapkan 2 kertas. 1/3 kita lipat 1 kertas menjadi 3 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Untuk 2/4 kita siapkan 3 kertas. 2/4 kita lipat 1 kertas menjadi 4 bagian dan kita arsir 2 bagian. Seperti ini. Selanjutnya 1, 1/3 ditambah 2, 2/4. Kita jumlahkan terlebih dahulu 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Selanjutnya 1/3 ditambah 2/4. 1/3 ditambah 2/4. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. 1/3 kita lipat menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Dan 2/4 kita lipat menjadi 3 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasilnya, kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan ke tempat yang kosong.
Jadi seperti ini. 10 bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan 12 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 10/12. Jadi hasil dari 1/3 ditambah 2, 2/4 adalah 3 10/12. Yang kedua, saya akan menjelaskan soal pengurangan. Di sini saya akan menjelaskan pengurangan pecahan dengan penyebut sama dengan soal 4/6 dikurang 3/6. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas terlebih dahulu. 4/6, satu kertas kita lipat menjadi 6 bagian dan kita arsir 4 bagian. Seperti ini. Dan 3/6 kita siapkan satu kertas, kita lipat menjadi 6 bagian dan kita arsir 3 bagian. Seperti ini. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasilnya, kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke dalam arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan ke sini. Jadi seperti ini. Karena ini adalah soal pengurangan, maka arsiran yang paling sedikit tadi kita tempelkan di dalam arsiran yang paling banyak. Di sini ada 1 bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan 6 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. Jadi hasil dari 4/6 dikurang 3/6 adalah 1/6. Yang kedua, saya akan menjelaskan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda dengan soal 1/2 dikurang 1/4. Pertama-tama kita siapkan 2 kertas terlebih dahulu. 1/2 kita lipat satu kertas menjadi 2 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Dan untuk 1/4 kita lipat satu kertas menjadi 4 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Satu per 2 dan 1/4. Untuk mendapatkan hasilnya, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk 1/2 kita lipat menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda.
seperti ini. Dan untuk 1/4 kita lipat menjadi 2 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Jika sudah sama penyebutnya, kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke dalam arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke dalam arsiran yang paling banyak, karena ini adalah soal pengurangan. Seperti ini. 2 bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan 8 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. Jadi hasil dari 1/2 dikurang 1/4 adalah 2/8. Atau kita kecilkan lagi, sama-sama dibagi 2 pembilang dan penyebutnya menjadi 1/4. Jadi hasil dari 1/2 dikurang 1/4 adalah 1/4. 3 2/3 dikurang 2 1/3. Untuk 3 2/3 kita siapkan 4 kertas. 2/3 kita lipat 1 kertas menjadi 3 bagian dan kita arsir 2 bagian. Seperti ini. Ini menandakan 3 2/3. Selanjutnya untuk 2 1/3 kita siapkan 4 kertas. Untuk 1/3 kita lipat 1 kertas menjadi 3 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Ini menandakan 2 1/3. Selanjutnya 3 2/3 dikurang 2 1/3, kita kurangkan 3 dikurang 2 terlebih dahulu. 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Selanjutnya untuk 2/3 dan 1/3 kita hitung hasilnya. Kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke arsiran yang paling banyak. Kita pindahkan ke dalam arsiran yang paling banyak. Seperti ini.
Satu bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan 3 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. 2/3 dikurang 1/3 adalah 1/3. Jadi hasil dari 3 2/3 dikurang 2 1/3 adalah 1/3. Yang keempat, saya akan menjelaskan pengurangan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Dengan soal 2 1/2 dikurang 1 1/4. Untuk 2 1/2 kita siapkan 3 kertas. 1/2 kita lipat satu kertas menjadi 2 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Dan untuk 1/4 kita siapkan 2 kertas. 1/4 kita lipat satu kertas menjadi 4 bagian dan kita arsir 1 bagian. Seperti ini. Dua 1/2 dikurang 1 1/4. Pertama-tama kita jumlahkan 2 dikurang 1 terlebih dahulu. 2 dikurang 1. 2 dikurang 1 adalah 1. Selanjutnya kita jumlahkan 1/2 dikurang 1/4. Karena penyebutnya belum sama, jadi kita samakan dulu penyebutnya. Untuk 1/2 kita lipat menjadi 4 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Dan untuk 1/4 kita lipat menjadi 2 bagian dengan arah yang berbeda. Seperti ini. Selanjutnya, jika sudah sama penyebutnya, kita pindahkan arsiran yang paling sedikit ke dalam arsiran yang paling banyak, karena ini adalah soal pengurangan. Seperti ini. Dua bagian yang diarsir dinamakan pembilang dan 8 bagian seluruhnya dinamakan penyebut. 2/3 dikurang 1/4 adalah 2/8. Kita bisa kecilkan lagi pembilang dan penyebutnya, sama-sama kita bagi 2. Jadi 1/4. Jadi hasil dari
2, 1/2 dikurang 1, 1/4 adalah 1/4. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.